Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-41 sampai 42. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu, dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah setelah sebelumnya dizalimi, lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan, sungguh kami akan memberi tempat yang baik untuk mereka di dunia. Wal ajrul akhirati akbar, dan pahala akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Alladzina sabaru, mereka itu adalah orang-orang yang sabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb-Nya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, yukhbiru ta'ala bi fadlil mu'minina al-mumtahanina alladzina hajaru fillahi ay fi sabilihi wabtigha'i marbatihi min ba'di ma zulimu bil aziyati wal mihnati min qaumihim alladzina yufattinunahum liyarudduhum ilal kufri wasyirki fatarakul awtana wal khullana wantaqalu anha li ajli ta'atir rahmani fadzakara lahum thawabaini, thawaban ajilan fid dunya minar rizqil wasi'i wal 'aishil hani'i alladhi ra'awhu 'ayanan ba'dama hajaru wantasaru ala a'da'ihim waftatahul buldana wa ghanamu minhal ghana'imal 'azimata fatamawwalu wa atahumullahu fid dunya hasanatan.
Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menghabarkan keutamaan orang-orang yang beriman yang mendapat ujian berat. Mereka itu berhijrah di jalan Allah, yakni di jalan Allah, dan mengharap ridha Allah setelah sebelumnya mereka dizalimi, disiksa, diuji oleh kaumnya. Kaum mereka menguji mereka agar mau kembali kepada kekufuran dan kesyirikan. Akhirnya mereka pun meninggalkan kampung halaman dan sahabat-sahabat karib mereka. Mereka pun pindah dari kampung halamannya karena mentaati Allah yang Maha Pengasih. Maka Allah menyebut untuk mereka dua balasan. Balasan yang disegerakan di dunia berupa rezeki yang luas, kehidupan yang nyaman, yang mereka bisa melihat sendiri dengan mata kepala mereka setelah hijrah. Mereka selalu menang melawan musuh-musuh mereka. Mereka berhasil menaklukkan negeri-negeri kafir. Mereka mendapatkan ghanimah yang besar dari negeri kafir itu. Mereka pun mendapatkan harta yang berlimpah bertamawan. Maka Allah Ta'ala memberi mereka di dunia ini kebaikan. Wal ajrul akhirati alladhi wa'adahumullahu ala lisani rasulihi akbar min ajri dunya. Kama qala ta'ala alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannat lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun 'azim. Sungguh pahala akhirat yang Allah janjikan untuk mereka melalui lisan Rasulnya itu lebih besar daripada balasan dunia. Seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman kemudian hijrah dan berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan jiwanya, mereka mendapatkan pahala yang paling derajat mereka paling besar di sisi Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Rabb mereka memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat darinya, dengan ridhonya, dengan surga untuk mereka. Di dalamnya ada kenikmatan yang kekal abadi. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memiliki pahala yang sangat besar. Wa qawluhu law kanu ya'lamun ay law kana lahum ilmun wa yaqinun bima indallahi minal ajri was thawabi liman amana bihi wa hajara fi sabilihi lam yatakhallaf an dzalika ahadun. Mengenai firman Allah, seandainya mereka mengetahuinya, yakni
seandainya mereka memiliki ilmu dan keyakinan yang mantap dengan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan balasan bagi orang yang beriman kepadanya, yang hijrah di jalannya, maka tidak ada satupun orang yang akan ketinggalan untuk melakukannya. Naam, thumma dzakara wasfa awliyaihi faqal alladzina sabaru ala awamirillahi wa an-nawahihi wa ala aqdarillahil mu'limati wa ala al-adiyati fihi wal mihani wa ala rabbihim yatawakkalun ay ya'tamiduna alaihi fi tanfidhi mahabbihi. La ala anfusihim wa bidzalika tanjahu umuruhum wa tastaqimu ahwaluhum fa inna as-sabra wat tawakkula malakul umuri kulliha fama fata ahadan syai'un minal khairi illa li'adami sabrihi wa badri judihi fima urida minhu au li'adami tawakkulihi wa i'timadihi 'ala Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat wali-walinya. Allah Ta'ala berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan larangannya. Sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Sabar menghadapi siksaan dan ujian di dalamnya. Mereka juga bertawakal hanya kepada Rabb-Nya. Bersandar kepadanya untuk melaksanakan kecintaan kepadanya. Bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya. Maka dengan sifat itu, semua urusan mereka sukses. Keadaan mereka istiqomah. Sungguh, kesabaran dan tawakal merupakan kunci segala urusan. Malak itu menguasai segala urusan. Nah, segala urusan itu dikuasai oleh dua perkara ini. Atau kuncinya. Tidaklah seseorang luput dari kebaikan. Kecuali kemungkinan dia tidak sabar. Kemungkinan dia tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Atau dia tidak tawakal dan tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, setelah kita baca surah An-Nahl ayat yang ke-41 sampai 42 dan juga penjelasan dalam tafsir As-Sa'di tentang masalah dua ayat ini, maka kita bisa mengambil beberapa faidah darinya. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Faidah yang pertama, qauluhu ta'ala walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu ikhtalafu fi man nuzilat
ala salasati aqwalin. Mengenai firman Allah Ta'ala, orang-orang yang hijrah di jalan Allah setelah sebelumnya didolimi oleh kaumnya. Ini para ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang dimaksud orang-orang tadi sampai ayat ini turun. Ada 3 pendapat. Al-awwal, annaha nuzilat fi sittatin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annaha nuzilat fi sittatin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bilalin wa Ammarin wa Suhaibin, pakai shad, Suhaibin wa Khabbab ibni al-A'd wa Aish Ain ya, wa Aishun wa Jibran maulayani di Quraisyin maulayani di Quraisyin akhadahum ahlu Makkah akhadahum ahlu Makkah faja'alu yu'adzibunahum liyarudduhum anil Islam qalahu Abu Salih an Ibn Abbas Pendapat yang pertama, ayat ini diturunkan terkait dengan kisah 6 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Bilal, yang kedua Ammar, yang ketiga Suhaib, yang keempat Khabbab ibnu al-A'd, yang kelima Aish, yang keenam Jibran. Keduanya ialah bekas budaknya Quraisy, maulayani di Quraisy. Penduduk Makkah menangkap mereka. Kemudian mulailah penduduk Makkah mengadab atau menyiksa mereka. Faja'alu yu'adzibun. Ja'alu di sini termasuk af'alul asyur, ya, termasuk kada wa akhwatuha, ya. Jadi yu'adzibunahum khobarnya, ya, berupa fi'il mudhari. Wawul jamaah isimnya.
mulailah penduduk Makkah menyiksa mereka ini agar mereka mau murtad dari Islam. Ini pendapat Abu Shalih dari Ibn Abbas. Maka turunlah ayat ini yang menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah termasuk wali-wali Allah yang sabar, yang bertawakal, yang hijrah di jalan Allah setelah didolimi oleh kaumnya. Mereka inilah yang layak mendapatkan balasan dunia dan balasan akhirat nanti. Asani, pendapat Abu Shalih dari Ibn Abbas ya. Asani, pendapat yang kedua, annaha nuzilat fi Abi Jandal ibni Suhail ibni Amr. Fi Abi Jandal ibni Suhail ibni Amr. Qalahu Dawud ibnu Abi Hindin. Qalahu Dawud ibnu Abi Hindin. Di pendapat yang kedua, ayat ini diturunkan terkait dengan Abu Jandal. Ibnu Suhail Ibnu Amr. Ini pendapat Dawud ibnu Abi Hindin. Nah, ini juga termasuk yang disiksa oleh kaumnya. As-sadis, annahum jami'ul muhajirina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahum jami'ul muhajirina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Qatadah. Pendapat yang ketiga, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah semua sahabat Rasulullah SAW yang hijrah bersama beliau, atau sahabat muhajirin. Ini pendapat Qatadah. Nah, baik. Pendapat yang ketiga ini mewakili pendapat yang pertama dan yang kedua. Dan yang dimaksud dengan zulimu di situ tidak harus disiksa oleh kaumnya, tapi juga dizalimi dalam arti terusir dari kampung halamannya. Ya, nah, sehingga semua sahabat muhajirin adalah orang-orang yang berhak mendapatkan pahala yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Lebih khusus para sahabat yang disiksa oleh kaumnya, yang disebutkan tadi nama-namanya. Ya, nah, wallahu taala alam bissawab. Al-faidatu ats-tsaniyah. Faidah yang kedua, qauluhu ta'ala la nubawwi'annahum fid dunya hasanatan. La nubawwi'annahum fid dunya hasanatan
fiha khamsatu aqwalin. Fiha khamsatu aqwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kami akan memberi tempat kepada mereka di dunia dengan tempat yang baik. Makna ayat ini ada 5 pendapat. Al-awwal, la nunzilannahum al-madinata. La nunzilannahum. Lamnya sambung dengan nun ya. La nunzilannahum al-madinata. Rawahu Abu Salih an Ibni Abbas. Rawahu Abu Salih an Ibni Abbasin. Wa bihi qala Al-Hasan wa Sya'bi wa Qatadah. Wa bihi qala Al-Hasan wa Sya'bi wa Qatadah. Pendapat yang pertama, maknanya ialah sungguh kami akan memberi mereka tempat tinggal di Madinah. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Salih dari Ibnu Abbas, dan ini merupakan pendapat Al-Hasan, As-Sya'bi dan Qatadah. Jadi mereka yang hijrah ke Madinah, meninggalkan kampung halamannya di Makkah, meninggalkan sanak kerabatnya yang tidak bisa hijrah. Nah, menuju ke Madinah, maka Allah telah menetapkan tempat yang terbaik untuk mereka, yakni Madinah. Nah, Taib al-Madinah, itu Madinatul Rasul, merupakan kota yang termasuk darun hasanah wa baldatun hasanah, negeri atau kota yang baik. Ini baru saja saya dapat informasi dari status-status grup tulab ya, yang menyampaikan berita dari WHO menetapkan bahwasanya kota Madinah ditetapkan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, sebagai kota yang tersehat di dunia. Nah, pengakuan dari dunia internasional ya, bahwa kota Madinah termasuk kota yang tersehat di dunia. Padahal penduduk yang mukim di situ mencapai 2 juta. Belum para peziarah ya, umrah atau haji yang ke situ ya. Nah, dari berbagai negara di dunia. Tapi mereka mampu menjaga kota Madinah dengan izin Allah sebagai kota yang tersehat di dunia. Ini baru saja keluar di masa-masa pandemi corona yang menimpa dunia. Kota Madinah dinobatkan sebagai kota tersehat di dunia. Versi WHO. Organisasi Kesehatan Dunia. Ya, nah ini mereka-mereka yang hijrah ke Madinah dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang diusir oleh kaumnya dari Makkah. Mereka pun mendapatkan tempat tinggal yang layak, yang nyaman,
yang paling bagus di dunia, ya, yaitu kota Madinah. Ini baru balasan dunia, ya. Termasuk di akhir zaman nanti, Dajjal nggak bisa masuk kota Madinah. Ya, di Madinah benar-benar dijaga oleh para malaikat. Perbatasan-perbatasan menuju Madinah dijaga oleh malaikat, sehingga Dajjal nggak bisa masuk. Nah, baik. Asani, pendapat yang kedua terkait dengan makna la nubawwi annahum fid dunya hasanah. La narzuqannahum la narzuqannahum la narzuqannahum fid dunya ar-rizqa al-hasanah. Qalahu Mujahid. Ini pendapat yang kedua, makna ayat itu ialah sungguh kami akan memberi mereka di dunia rezeki yang baik. Nah, jadi para sahabat muhajirin, walaupun mereka meninggalkan kampung halamannya yang ada di Makkah, meninggalkan semua harta benda yang gak bisa dibawa ke Madinah. Nah, di kota Madinah mereka mendapat ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat muhajirin dapat tempat tinggal di Madinah, disiapkan oleh orang-orang Ansor. Kemudian juga mereka mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang berlimpah. Nah, bahkan dari Madinah itulah muncul kekuatan Islam yang tangguh, yang tidak pernah ada sebelumnya dan setelahnya. Nah, mereka mampu menaklukkan negeri-negeri kafir. Nah, sehingga mampu membawa ghanimah yang banyak, sehingga mereka mendapatkan harta yang banyak. Nah, berlimpah. Hidupnya nyaman, tentram, ya, di bawah bimbingan Rasul mereka yang sangat mereka cintai. Nah, barakallahu fikum. Itu namanya rezeki yang baik. Pendapat ini pendapat Mujahid. As-sadis, an-nasru 'alal aduwi. An-nasru 'alal aduwi. Qalahu ad-Dhahhak. Qalahu ad-Dhahhak. Di pendapat yang ketiga, makna la nubawwi annahum fid dunya hasanah ialah kami beri mereka kemenangan atas musuh-musuhnya. Di pendapat Dhahhak. Jadi setelah hijrah ke Madinah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in setiap kali perang melawan orang-orang kafir harbi, mereka selalu menang. Ya, mereka selalu menang. Baik. Ini merupakan janji yang Allah sampaikan pada mereka. Ya, mereka bisa melihat ayanan dengan mata kepala mereka. Ini pendapat Dhahhak. Arabi yang keempat, annahu ma baqiya
annahu ma baqiya ba'dahum minas sana'il hasani annahu ma baqiya ba'dahum minas sana'il hasani wa sara li auladihim minas syarafi wa sara li auladihim minas syarafi zakarahu al-Mawardi. Yang keempat, makna lanubawi annahum fid dunya hasanah ialah mereka sekalipun telah meninggal dunia, mereka terus mendapat pujian yang baik. Anak keturunan mereka juga mendapat kemuliaan dan kehormatan. Ini pendapat disebutkan oleh Al-Mawardi. Nah, ketika di dunia mereka mendapat pujian yang baik, ketika meninggal nama mereka tetap mendapat pujian yang baik sampai anak keturunan mereka, keturunan para muhajirin, ya, itu dapat kehormatan. Nah, barakallahu. Al-khamis, la nuhsinanna ilaihim fid dunya. La nuhsinanna ilaihim fid dunya. La nuhsinanna ilaihim fid dunya. Maknanya ialah sungguh kami akan berbuat baik kepada mereka di dunia. Janjinya Allah, ya. Selama di dunia kami akan berbuat baik kepada mereka. Baik. Ini 5 pendapat ini semuanya saling melengkapi dan semuanya didapatkan oleh para sahabat muhajirin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, al-faidatu as-salisah. Qauluhu ta'ala wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu yakni al-jannata law kanu ya'lamun yakni ahla Makkah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Sungguh pahala di akhirat nanti lebih besar seandainya mereka mengetahuinya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, yang dimaksud pahala akhirat di sini ialah al-jannah. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya, yakni ahlu Makkah. Baik. Wa nukila an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa nukila an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kana
idza aqtar rajul annahu kana idza aqtar rajula minal muhajirina ata'ahu annahu kana idza aqta ar-rajula minal muhajirina ata'ahu. Yang pertama pakai ain atau yang kedua pakai hamzah ata'ahu. Qala khudh barakallahu laka fi khudh barakallahu laka fi hadza ma wa'adaka Allahu fid dunya hadza ma wa'adaka Allahu fid dunya wa ma zakhira laka wa ma zakhara laka wa ma zakhara laka fil akhirati afdal wa ma zakhara laka fil akhirati afdal thumma yatlu hadil ayah thumma yatlu hadil ayata. Dinukil dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala bahwa sesungguhnya Umar ketika memberikan santunan kepada para muhajirin, beliau berkata, ambillah ini, semoga Allah memberimu barokah. Ini termasuk yang Allah janjikan kepada Anda di dunia ini. Jadi ketika Umar menjabat sebagai khalifah, semua sahabat muhajirin dapat santunan dari negara. Setiap memberi santunan, Umar mesti bilang, silakan diambil, jangan ditolak ya. Ini adalah termasuk yang Allah janjikan untuk Anda di dunia. Adapun pahala yang Allah simpan untuk Anda di akhirat itu lebih baik, lebih utama. Kemudian Umar membaca ayat ini. Ya. Nah. Wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Al faidatu ar-rabi'ah. Faedah yang terakhir, inna sabra wa tawakkula malakul umuri kulliha fama fata ahadan syai'un minal khairi illa li'adami sabrihi wa badli juhdihi fima urida minhu aw li'adami tawakkulihi wa i'timadihi ala Allahi. Ini dalam tafsir As-Sa'di, tafsir yang terakhir dari ayat ini tadi ya. Inna sabra wa tawakkula malakul umuri kulliha fama fata ahadan syai'un lil khair illa li'adami sabrihi wa badri juhdihi fima urida minhu aw li'adami tawakkulihi wa i'timadi ala Allah. Sabar dan tawakal ini kunci semua urusan. Kalau ada seseorang yang tidak mendapatkan suatu kebaikan, mesti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nggak sabar, nggak sungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Kemungkinan yang kedua, dia nggak tawakal, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
hanya bersandar pada kemampuannya. Nah, wadzalika qauluhu alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.